Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling kelas C dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bimbingan pribadi peserta didik di SD atau MI. Kemudian, perkenankanlah kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Mahfiratul Munawaroh dengan NIM 2319007, Aldinatri Oktaviani dengan NIM 2319018, Enggar Septiarko dengan NIM 2319021, dan Fatmawati dengan NIM 2319022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfiratul Munawaroh dengan NIM 2319007. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bimbingan pribadi MI atau SD. Di sini ada beberapa pendapat mengenai bimbingan pribadi. Menurut Winkel dan Sri Hastuti tahun 2006 halaman 118 dan 119, bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisi luang, dan sebagainya. Dan menurut Ketut Sukadi tahun 1997 halaman 23 menjelaskan bahwa bimbingan pribadi berarti membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang Perkenalkan, nama saya Aldinatri Oktaviani, NIM 2319018. Saya akan menjelaskan pada poin yang kedua, yaitu tujuan bimbingan pribadi MI atau SD. Menurut Salim dan Suradi pada tahun 2002 menyatakan tujuan bidang bimbingan pribadi adalah pelayanan pribadi yang bertujuan membantu siswa mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta sehat jasmani. Bidang ini dirincikan meliputi pokok-pokok berikut. Yang pertama ada pemantapan kebiasaan dan pengembangan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua ada pemahaman kekuatan diri dan arah pengembangannya melalui kegiatan yang kreatif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat maupun untuk perannya di masa depan. Terus yang ketiga ada pemahaman bakat dan minat pribadi serta menyalurkan pengembangannya melalui kegiatan yang kreatif dan produktif. Terus yang keempat ada pengenalan kelemahan diri dan upaya penanggulangannya. Terus yang terakhir ada pemahaman dan pengamalan hidup sehat. Kemudian saya Enggar Septiarko akan melanjutkan mengenai poin yang C, mengenai ruang lingkup bimbingan pribadi di SDMI. Bagaimana sih ruang lingkup bimbingan pribadi di SDMI? Nah, ini menurut Aminuddin Najib ada beberapa ruang lingkup bimbingan pribadi, yakni yang pertama pemantapan sikap, kebiasaan, dan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memantapkan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha pengentasan atau pemecahan masalahnya. Kemudian yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengarahkan diri. Yang keenam,
pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Nah, yang ketujuh, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup. Ada beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan peserta didik. Yakni yang pertama bisa dengan konseling individual. Nah, konseling individual ini merupakan bantuan yang sifatnya untuk diarahkan sebagai untuk agar peserta didik itu dapat mengubah sikap dan perilakunya. Kemudian yang kedua yakni bisa dengan konsultasi. Nah, teknik bimbingan yang penting banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Kemudian bisa juga menggunakan nasihat. Nasihat ini merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Seperti hal-hal sebagai berikut. Bisa dengan berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemudian mengawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian nasihat yang diberikan bersifat alternatif atau yang dapat dipilih oleh peserta didik. Bisa juga dengan pengajaran remedial. Nah, pengajaran remedial ini kegiatan utama dalam keseluruhan kerangka layanan remedial dan juga merupakan kegiatan tindak lanjut yang wajar untuk mendiagnosis kesulitan belajar mengajar. Saya Fatmawati dengan NIM 2319022 akan menjelaskan mengenai materi bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif, produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun peranannya untuk masa depan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengalahkan diri. Bidang bimbingan pribadi layanan ini membantu peserta didik mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta sehat secara jasmani dan rohani. Kepribadian yang dimiliki peserta dapat mempengaruhi akhlak, moral, budi pekerti, etika, dan estetika ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, orientasi bimbingan dan konseling pribadi tidak lain adalah untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur sebagai modal hidup bermasyarakat. Berkembangnya kepribadian dan permasalahannya pribadian peserta didik tidak lepas dari beberapa hal, yaitu latar belakang yang mewarnai karakter dan kepribadian peserta didik, pergaulan, lingkungan sekitar, dan pengasuhan sebagai bagian dari proses pendampingan peserta didik menuju kedewasaan. Untuk itu, peserta didik perlu dibantu dalam pengembangan nilai-nilai kepedulian dan empati, kerjasama, berani, komitmen, dan keteguhan hati, kejujuran, dan integrasi mandiri, dan percaya diri, serta tanggung jawab di sekolah dengan melibatkan lingkungan yang ada melalui kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam layanan orientasi, bimbingan pribadi meliputi fasilitas penunjang ibadah keagamaan yang ada di sekolah, hak dan kewajiban siswa, dan fasilitas
penunjang seperti sarana olahraga dan rekreasi, pelayanan kesehatan, pelayanan bimbingan dan konseling, kafetaria, dan tata usaha. Cukup sekian dari materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.